Shalom semua baik-baik. Puji Tuhan. Iya. Bapak Ibu yang kali pertama hadir di tempat ini, selamat datang dalam keluarga sendiri. Anda bukan orang asing di tempat ini, melainkan kawan sewarga dari kerajaan Allah. Pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi misi gereja. Tentu kami juga akan bagian dalam doa jikalau Bapak Ibu punya pergumulan. Dan buat Anda yang ada di online service, mungkin kali pertama Anda hadir bersama channel kami, pastikan Anda juga tidak sendirian. Hadirat Allah selalu menyertai saudara-saudara kami yang ada di luar kota. Saya selalu akan menyapa yang ada di Timur Leste ya. Saya tahu Anda sedang mengikuti online service. Tuhan berkati buat Anda di Timur Leste, di Tambua, di Rote, dan juga di Soe. Khususnya di Kupang ya. Surabaya, saya tahu ada saudara kita yang di Surabaya, Solo, Mas Agung, dan juga Dedi ya tentu di Surabaya, Amerika. Sahabat kita Aling yang sudah ada di situ, Tuhan berkati Anda di sana tengah malam tentunya ya. Bukan tengah malam, jadi jam 10 di sini, jam ya menjelang pagi ya di sana ya, 12 jam. Tuhan berkati semua yang tidak saya sapa satu persatu, masih ada di Korea dan di Taiwan ya. Saya tidak sapa satu persatu, saya pastikan Bapak Ibu semua yang mengikuti online service, Tuhan berkati. Ya, sahabat saya di Jakarta dari beberapa teman yang selalu mengikuti kita kemarin dan pertemuan, dia berkata bahwa selalu ikuti channel kita di sini. Tuhan berkati ya. Bapak Ibu semua siap untuk belajar malam ini? Topik yang saya akan bawakan sama dengan pagi tadi karena isu kita adalah isunya Tuhan. Pekerjaan kita adalah pekerjaan Tuhan. Apa yang kita dapatkan Tuhan yang memberikan kepada kita. Mungkin karena saya sudah lama naik pesawat sehingga telinga saya kurang terlalu jelas. Kayaknya suaranya tadi saya tidak dengar, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, suaranya kencang banget, surga sudah dengar ya. Ya, mari kita akan baca Alkitab kita di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat. Terus saya berdoa buat Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang berikutnya, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, pagi tadi saya sudah katakan bahwa setiap ayat yang disampaikan ada sesuatu yang menarik. Kita boleh berkata satu kalimat saja yang mendorong kita menjadi orang yang luar biasa, yaitu kata amin. Ya, dan tadi saya sudah baca 3 ayat tapi saya tidak dengar suara amin. Mungkin saya punya telinga kurang mendengar, tapi Bapak Ibu sudah mengucapkannya begitu luar biasa. Surga pasti sudah mendengar. Malaikat tolong dicatat. Ya kalau malaikat kita boleh ngomong begitu, sama Tuhan tak boleh. Yang berikutnya dikatakan, tadi saya sampai di mana? 7. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Aminmu dicatat di sorga. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sudah amin sampaikan kepada kiri kananmu. Maka itu jangan sombong bilang. Kalau hari ini kita ada di tempat ini, kita tidak boleh sombong. Kalau hari ini kita bisa ada di tempat ini bersama-sama ibadah, tidak ada keistimewaan kita bisa datang. Kalau niat hati kita datang sini, itu pasti karena Sang Ilahi yang telah bekerja dalam diri kita. Anda tidak setuju, tidak apa-apa. Aminnya semakin hari semakin redup gitu loh ya. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa Dialah yang memulai dan Dia akan teruskan. Dan Dia akan membawa kita sampai pada tujuan akhir. Kehendak Allah harus terjadi di dalam diri kita. Anda suka tidak suka, percaya tidak percaya bahwa Dia Allah berfirman dan Dia Allah pasti akan menggenapinya. Apa yang Dia kehendaki akan terjadi pada dirimu. Tetapi bukan serta-merta, harus ada tindakan. Tindakan Allah sudah selesai, tapi tindakan Anda dan saya belum selesai.
Itulah sebabnya hari ini kita perlu dengarkan firman Tuhan. Bagian Allah apa? Pak, Bu, sesungguhnya buat Allah kita nggak perlu terlalu banyak kita pelajari. Karena dia udah final, dia Allah. Tak ada ilmu yang kita bisa pelajari tentang Allah. Kalau toh ada, ilmu itu terkadang mempersempit. Mempersempit Pak, Bu. Jangan kita tentang Allah. Ilmu terkadang, tapi tidak semuanya. Terkadang mempersempit kita. Itulah kita muncul satu kalimat, dia Allah yang maha besar. Sudah selesai. Tetapi mengapa segitu banyak orang belum mengalami Allah yang begitu besar? Ini biasanya saya pergunakan dalam penginjilan pribadi. Allah itu besar karena kasih karunia dan anugerahnya tidak pernah berhenti untuk manusia. Kalau Anda mau mendengarkan firman Tuhan, kalau kita mau jujur mengakui firman Tuhan, saya mau tanya, apakah misi Tuhan di bumi ini sudah selesai? Misinya Tuhan sudah selesai. Misinya Tuhan selesai. Tetapi manifestasi yang ada di bumi belum. Artinya kalau kita mau survei, mungkin di atas 50%. Mungkin bisa lebih yang belum disentuh oleh Injil atau disentuh oleh kasih Tuhan. Kalau saja hari ini kita masih bisa hidup damai sejahtera di bumi ini, itu semata-mata apa? Karena begitu besar kasih Allah. Dia sedang menanti kesadaran kita untuk berbalik kepada Dia. Hei, umat Tuhan yang ada di sini maupun di luar, Tuhan bukan lupa. Tuhan bukan lalai. Kalau begitu ada banyak orang yang masih berperilaku buruk, Tuhan bukan tidak punya kuasa menghakimi. Kalau itu tidak datang kepada kita semata-mata karena kasih karunia, Allah sedang menanti kesadaran kita untuk berbalik kepada Dia. Dan itu jelas ditulis dalam Alkitab. Terkadang kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Terkadang kita melihat ada orang sana sini melakukan perbuatan-perbuatan yang memalukan, bukan mempermuliakan Tuhan. Mungkin karena keseringan kita melihat hal-hal seperti itu, timbullah sebuah asumsi, jangan-jangan Tuhan sudah lupa. Kalau Pak Pendeta lupa, iya. Kalau kita lupa, janji kita iya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Barangkali dia berkata, wah Tuhan itu cuma berfirman dulu, sekarang sudah berbeda. Bukan lagi Tuhan yang bekerja, sekarang kita yang bekerja. Sesuai dengan kemauan kita. Tentang pemahaman seperti itu justru kita menghambat maksud tujuan Tuhan itu sendiri. Tetapi hari ini ada kabar buat kita semua. Semua itu terjadi bukan karena Tuhan melupakan atau Tuhan kita gagal. Atau Tuhan tidak sanggup melakukan apa yang sudah difirmankannya. Kalau saja sampai hari ini belum ada yang kita lihat sesuai firman Tuhan. Itu semata-mata karena kasih karunia. Tuhan sedang menantikan kesadaran manusia untuk berbalik supaya diselamatkan. Itulah sebabnya kata kuncinya satu, tujuan hakiki Allah itu adalah keselamatan. Mengacu kepada firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 8. Saya ulangi lagi. Ayat 8 berkata seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena itu topik malam ini sama dengan pagi tadi. Karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Sekali lagi, karena kasih karunia diselamatkan oleh iman. Kalau saya tarik dan simpulkan dalam diskusi kita, ada 3 bagian dari 3 anak kalimat itu. Yang pertama, karena kasih karunia. Kalau Bapak Ibu dengar kata kasih karunia, itu bukan perbuatan manusia. Itu satu. Kedua, perbuatan manusia tidak bisa menambah sedikit pun tentang kasih karunia. Maka itu jangan sombong. Kalau Allah beri 10, udah 10 final.
Bukan karena kita lebih rajin gereja lalu kasih karunia tambah besar. Bukan mungkin wajah kita lebih ganteng kasih karunia lebih besar. Itu klaim yang keliru. Allah beri bahasa kami di Jakarta ente-entean katanya. Habis-habisan sudah selesai. Itu Tuhan kita. Bilang sama kiri kananmu, itu Tuhan kita. Kalau yang di rumah bilang sama keluarganya, itu Tuhan kita. Dan dia besar bukan hanya besar di sorga, tapi besar di sorga dan besar di bumi. Itulah sebabnya ada kalimat berkata dia Tuhan Maha Hadir. Bukan hanya Maha Besar, tapi Maha Hadir. Kerajinan kita tidak bisa memperbesar sejengkal pun atas dia. Kerajinan kita tidak mempercepat kehadirannya. Atau banyak orang merasa kalau musiknya kencang Allah semakin hadir. Maka kita perlu cari musik yang kencang-kencang. Tidak salah punya musik yang bagus, itu bagus tuh. Ya, buat menyenangkan kita. Kalau kita senang, hati kita senang, Allah pasti senang juga kan? Coba Bapak Ibu kalau punya anak di rumah. Anda belikan barang yang kalau Anda punya duit, punya berkat, Anda suka berikan yang bagus-bagus kan buat anak kamu kan? Pakainya yang bagus-bagus. Ya kan? Apa saja yang kita kira-kira bisa buat anak kita akan buat dia. Supaya apa? Supaya dia senang. Kalau dia senang siapa yang senang? Kita juga senang. Ya Pak ya? Itu yang bawa anak itu, baby itu. Anda suka beli sesuatu yang indah-indah buat baby? Suka toh? Kalau punya duit, betul gak? Kalau perlu beli mobil. Saya punya teman di Singapura. Ya, itu binaan kita sih dulu. Dia lahir punya anak satu. Karena sekali waktu orang tuanya ulang tahun. Lalu saya berdoa di situ. Dan tiba-tiba kita doakan dia beberapa anaknya. Dan semua produksinya lancar. Kalau tidak salah 2 ya yang ya. Dan dia sudah tidak punya anak, sudah lama. Dan dia dapat 1 anak di Singapura. Dia panggil saya, minta saya sana untuk berdoa buat dia. Yang saya lihat itu anaknya. Dia belikan mobil. Alphard, didandanin spesial. Buat apa? Buat anaknya senang. Padahal anaknya belum mengerti. Yang senang malah suster ya kali ya. Tetapi kesenangan anaknya itu adalah kebahagiaan orang tua. Ya Pak ya? Tidak salah. Lah kita manusia kata Alkitab yang jahat saja mengerti berbuat seperti itu untuk orang yang kita kasih. Bagaimana Bapa kita di sorga, dia lebih mengerti mendandani setiap anak yang percaya kepada dia. Kasih tahu samping kiri kananmu, itu Allah kita. Tidak salah kita punya Allah yang hidup, amin. Nah itulah sebabnya saya katakan di sini bahwa ada 3 bagian. Pertama kasih karunia. Oleh kasih karunia kata Tuhan, kamu diselamatkan. Jadi sifat hakiki Allah. Sifat hakiki Allah yang tidak bisa diubah oleh keadaan apapun. Yaitu kasih karunia. Itu ingat aja, itu sifat hakikinya. Manusia mau sejahat apapun dalam hal ini, bahkan menyalibkan dia sekalipun, itu tidak akan mengubah kasih karunia Allah. Dan oleh karena kasihnya yang begitu besar, dia turunkan standarnya dia. Yang memang dia Allah, bukan seakan-akan Allah. Memang dia Allah kata Alkitab, tapi dia turunkan mengambil rupa manusia, menghilangkan keilahian, kealahannya. Untuk apa? Tujuan hakikat dia, tujuan misinya dia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Maka yang kedua, yang dikatakan katakan keselamatan, itu merupakan misinya Allah. Tujuannya Allah. Pak, Bu, sadar nggak kita bahwa tujuan Allah nggak pernah gagal loh. Karena kalau Allah sudah berfirman, maka firman-Nya pasti digenapi. Kalau manusia tidak lagi bisa diajak kerjasama, Allah bisa pakai semua media yang ada di bumi ini. Nggak ada amin, nggak apa-apa.
Saya waktu di Timor Leste disuruh khotbah, dikasih waktu 15 menit. Sebuah khotbah yang paling saya senang, saya bilang. Belum pernah saya dikasih waktu 15 menit, ini kali 15 menit waktunya. Karena sudah ditungguin mau dijemput lagi. Ya khotbah apa? Saya sudah menyampaikan sesuatu pada poin yang terpenting. Saya cuma bilang bahwa mandat ilahi, amanat agung itu adalah mandat ilahi. Selalu saya akan buka kalimat yang namanya mandat, yang namanya amanat agung adalah mandat ilahi. Yang namanya mandat ilahi, muaranya pasti misi. Misinya Tuhan cuma satu, menyelamatkan umat manusia. Kalau ada umat yang mau diselamatkan, berarti ada umat yang tidak selamatkan. Amen. Kalau Alkitab katakan ada yang harus diselamatkan, berarti premisnya apa? Ada yang tidak diselamatkan. Allah sudah mengorbankan dirinya untuk keselamatan. Bagaimana Bapak Ibu saya mensiasati masuk ke dalam dimensinya Allah. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini ada di gereja, kita karena diselamatkan, bukan karena kita menjadi orang Kristen. Kalau hanya sekedar jadi orang Kristen, terlalu murah kematian Yesus di atas kayu salib. Tapi kata diselamatkan itu jauh lebih penting. Jadi kasih karunia itu karena Tuhan. Diselamatkan itu karena kebenaran yang tidak pernah berubah. Dan yang ketiga, oleh iman. Nah ini dia. Kata oleh iman itu peran kita dalam menaikkan status kita menyentuh dengan kasih karunia Allah. Iman itu menaikkan status kita. Yang tadinya orang yang bukan harus, tapi orang yang telah terjual kepada dosa dan menuju kepada kebinasaan yang kekal. Allah kembalikan statusnya menjadi anaknya. Seperti anak yang terhilang. Ketika dia dikembalikan oleh Allah mengalami yang namanya kasih karunia, diselamatkan. Maka statusnya berubah menjadi anak Allah. Disebabkan karena kesadaran manusia akan hidupnya telah terjual kepada dosa. Kesadaran seperti itulah membawa dia kebangkitan kembali imannya. Dan bangun kembali roh yang telah tertidur. Akibat dari itu kita mendapatkan satu jaminan. Maka Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang keselamatan yang diberikan kepada kita, jaminannya itu adalah kekekalan. Kalau kita cari ayat di firman Tuhan, mana ada ayat yang menyertai manusia sampai akhir zaman? Hanya tertulis di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20. Coba dibuka ayat ini. Ayat 28, Matius pasal 28 20 berkata seperti ini. Dan ajalah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ini faktor pembapaan keluarga atau gereja. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini janji Tuhan kepada gereja. Jikalau Bapak Ibu ingin mengalami sebuah penyertaan sampai dengan akhir zaman, tugasnya cuma satu, belajar. Belajar menumbuhkan iman yang diurapi. Iman yang diurapi, ia akan menarik seluruh perjanjian Allah di dalam hidup sampai akhir zaman. Perjanjian apa Pak Bu? Efesus pasal pertama, ayat yang ke-13. Coba kita lihat beberapa ayat daripada firman Tuhan itu. Sore saya senang bisa saya ajarkan untuk detailnya. Dikatakan apa di sini ayat 12, 13? Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Hanya cukup percaya toh?
lalu diselamatkan, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Apakah seperti itu? Belum. Coba kita lihat ke 14-nya. Ayat 14. Dan roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Ini secara hermeneutika itu penerjemahannya memang agak kurang pas, tapi bukan berarti salah. Saya tidak mau mengkritisi lain. Tetapi kalau dikatakan sampai kita, premisnya apa? Ada satu pencapaian toh, ada waktu toh. Betul nggak? Sampai berarti kita ini, kata sampai berarti kita aktif. Roh Kudus di dalam diri kita yang mendorong kita, yang menjamin kita sampai. Ngapain? Memperoleh seluruhnya. Yaitu penembusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Sampai kita mencapai seluruh perjanjian Allah. Kalau boleh saya menggunakan bahasa teologisnya, seluruh perjanjian Allah dari Kejadian sampai Wahyu itu menjadi milik setiap orang percaya. Luar biasa. Kenapa? Karena iman. Ketika kita bangkit iman kita memperoleh keselamatan, masuk dalam dunianya Allah, yaitu kasih karunia. Saya masih ingat di awal tahun, kita sebentar lagi akan menyelesaikan tahun 2022. Tanggal 25 saya masih ingat di tempat ini. Tadi saat waktu kita menyembah sama Tuhan, tak terasa 1 tahun akan berlalu. Tanggal 25 Desember saya ingat saya punya pengalaman. Itu namanya personal spirit relation. Dan itu seringkali akan disebut orang agak mistik, terlalu spiritisme. Nggak apa-apa, itu namanya personal spirit relationship. Hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Tetapi Tuhan itu tidak melepaskan kita masuk ke dalam dunia roh yang terkadang bisa membuat kita keliru. Secara empiris, teologis yang diajarin kita di dalam Efesus pasal yang kelima. Pencerahan, lini waktu dan kehendak Allah. Waktu kehendak Allah dia bukakan buat saya, ada 2 dunia yang saya dapat. Dunianya Allah, itu hadiratnya, wow. Pak Bu, nggak ada tempat yang bisa diukur. Saya tidak juga mau membanggakan diri, walaupun tidak seluruh dunia saya kunjungi, tapi cukup banyak tempat saya sudah kunjungi, dari yang megah sampai ke yang teramat buruk mungkin juga ya, tanda petik. Belum ada sebanding dengan yang saya ngalami. Terasa tidak pengen keluar dari area itu. Tapi manakala Allah memperlihatkan pada saya dunianya kita kering kerontang. Dan saya seringkali simpulkan bahwa kehidupan dunia kekristenan dengan dunia sekuler itu tidak ada bedanya. Itu awal tahun loh Pak Bu. Ada begitu banyak Tuhan perlihatkan hari-hari ini sedang digenapi dan diperlihatkan bahwa Allah peduli akan Anda dan saya. Pertanyaannya Pak Bu, apakah kita punya hati Tuhan? Kalau Allah kita itu adalah kasih, seharusnya anaknya juga kasih. Jikalau Allah kasih, anaknya kasih, kerjalah kasih karunia di dalam diri Anda dan saya, mempunyai kepedulian akan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di sana sini masih ada orang hidup di dalam keletih lesuan dan yang berbeban berat oleh karena tekanan keadaan kehidupan yang terus menerus buat mereka tak berdaya lagi. Sekalipun itu orang Kristen. Sebab itulah kalau Anda dan saya memiliki iman yang telah dilahirkan kembali, maka kita punya kepekaan hati untuk menjangkau mereka. Minimal kita membawa kabar bahwa kebangunan rohani itu buat individu itu penting. Supaya kita bisa mengerjakan kasih Tuhan buat masih banyak orang. Jadi kadang-kadang isunya kita kali ini, saya dipercayakan Tuhan untuk misi ke beberapa tempat. Kita tidak cari penginjilan ke jiwa-jiwa. Karena tugas kita bukan itu tugas gereja-gereja.
Tugas kami pergi-pergian itu bertemu dengan para hamba Tuhan. Dan akhir pelayanan ada 3 hamba Tuhan yang terbuka hatinya. Keterbukaan awal dari pemulihan. Dan mereka membuka hati untuk terima Yesus kembali dan dipulihkan. Saya katakan ini pendeta. Brother Johan tahu banget. Saya sampaikan dia luar biasa. Kita lihat semua melayani Tuhan dengan bersemangat. Tapi belum tentu orang-orang itu digerakkan Tuhan. Ada saja digerakkan oleh anggur manis, itu bisa terjadi. Tapi inilah waktu kita untuk memberikan kabar baik buat setiap orang yang ada di wilayahnya kekristenan. Tugas kita. Jangan-jangan malah kita sendiri yang belum dibangunkan roh. Sehingga iman kita mati. Seperti yang dikatakan di dalam penglihatan saya. Bagaikan ikan yang mati di antara orang mati. Ya, kekristenan dan non-kristen itu tidak ada beda-bedanya. Dan isu utama Tuhan itu adalah keselamatan. Supaya kita diselamatkan ngapain? Ngalami kasih karunia. Orang yang belum diselamatkan jangan harap ada kasih karunia. Kita boleh banyak bicara kasih karunia. Kita boleh bicara kasih karunia. Tetapi kasih karunia itu mengerjakan keselamatan. Orang yang diselamatkan pasti tinggal di dalam kasih karunia. Intinya itu aja. Nah, untuk itu kita perlu ada iman yang membawa kita kepada kasih karunia, kita mengalami keselamatan. Ketika kita tinggal di dalam kasih karunia, kita pasti diselamatkan. Apa yang terjadi? Coba kita kembali ke beberapa ayat sebelumnya. Di ayat yang keempat, saya lihat di ayat keempat, dikatakan demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Nah, ini dia, maksudnya apa? Maksudnya kasih karunia Allah. Oleh iman kita telah membuka hadiratnya Allah. Sehingga setiap perjanjiannya itu melimpah-limpah di dalam hadiratnya. Haleluya. Itu yang pertama. Kasih karunia Bapak Ibu dengan saya, terbuka hadirat Allah. Allah hadir bukan faktor manusia. Allah hadir karena memang Dia Allah Maha Hadir. Jadi saya selalu tekankan kepada teman-teman dimanapun berada. Ya, karena kita di kota punya gereja, sudah enak ya. Kadang-kadang kita merasa Allah kita lebih besar. Sehingga kita bangga dengan Allah kita. Lalu yang di desa-desa gimana? Allahnya kurus ceking gitu. Tidak. Mau di kota, mau di desa itu sama. Maka saya bilang sama mereka yang ada di dalam pedalaman. Saya bilang pastikan Allah kamu itu sama di kota. Yang terpenting bukan Allahnya berapa besar. Yang terpenting adakah iman kamu masuk dalam hadiratnya. Jikalau kita punya iman, kita mengalami kasih, masuk dalam hadirat Allah. Apa yang menjadi masalah kita, itu menjadi masalahnya Allah. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa itu? Ayat kelima. Ayat kelima dikatakan demikian. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Kata keselamatan itu adalah bicara tentang dihidupkan kembali. Apa yang hidup kembali? Jiwa kita yang terhilang di Taman Eden. Tuhan memberikan kepada manusia yang diambil dari tanah. Seunggul tanah itu kemudian dihembuskan nafas. Kata nafas itu adalah jiwa yang hidup. Manakala manusia tidak taat firman-Nya, tanah itu yang ada jiwa yang hidup. Gambar Allah yang hakiki itu mati. Jadi jiwanya kita itu sebenarnya gambar Allah. Oleh sebab itu tidak berkelebihan kalau roh manusia yang hidup itu dikatakan pelitanya Tuhan. Itu ketuhanan ke dalam diri ciptaannya itu luar biasa. Sempurna serupa dengan Dia. Tapi tak kalah manusia tidak mentaati kebenarannya, itu hilang. Karena apa? Karena jiwanya mati. Bukan rohnya yang mati. Kemarin saya ketemu dengan rektor, gembala di Atambua, pengusaha, lengkap dia sebenarnya.
Dan waktu saya sampaikan tentang ini, dia kaget. Saya tanya kepada pendeta-pendeta itu, saya bukan lebih bagus, saya bilang. Tapi ada pencerahan. Saya tanya, yang mati di Taman Eden itu apa? Yang dicuri apa? Roh manusia yang mati. Loh, saya bilang kalau roh manusia mati, kenapa Tuhan pernah berfirman? Rohku tidak selamanya ada di dalam manusia. 120 tahun. Setelah firman tentang kematian, tapi roh manusia masih ada. Dan tidak pernah dia bilang rohnya itu mati. Manusianya akan mati. Dagingnya mati, roh tidak pernah mati. Kenapa manusianya bisa mati, rohnya bisa keluar? Karena manusia tak kalah jatuh dalam dosa, hidupnya pendek. Itu di Taman Eden 120 tahun. Tapi di padang gurun standarnya diturunkan lagi. 70 dan 80, ya kan? Bahkan kalau lebih penderitaan. Memang sih kenyataannya ada yang 100 tahun kita lihat. Saya tidak mempersoalkan. Oke? Artinya yang mati itu jiwanya. Maka dikatakan oleh iman karena kasih karunia jiwanya hidup kembali. Maka kita mengalami sebuah hidup yang baru. Itu yang kedua. Hidup yang baru Pak. Ada perubahan kehidupan kita. Maka seringkali kita di berapa? New Life Generation Movement. Gerakan hidup baru. Perlihatkan kita beda dengan orang di dunia. Orang kena pandemi, kita tetap juga kena pandemi. Tapi ada sikap kita yang berbeda. Orang kena krisis, kita juga kena krisis. Tapi ada sikap perilaku kita yang beda. Menghadapi, menyiasati situasi yang sedang terjadi itu. Nah itu baru namanya hidup baru. Kasih karunia, iman dalam kasih karunia orang yang selamatkan, dia akan ngamal apa? Hidup yang baru, ada perubahan hidupnya. Yang ketiga, ayat ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Yang ke-6 artinya apa? Ada jaminan keselamatan. Yang ketiga maksud saya, menerima keselamatan yang kekal. Karena segala sesuatu datang dari sorga itu sifatnya apa? Kekekalan. Apapun yang Tuhan firmankan jadi di dunia, walaupun itu secara fisik, itu juga hukumnya kekekalan. Yang datang dari sorga semuanya kekekalan. Jadi orang yang memiliki iman bersentuhan dengan kasih karunia diselamatkan, maka statusnya berubah. Hidup yang kekal. Yang keempat, ayat yang ke-7. Nah ini penting. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus. Pak Bu, yang saya mau tanya, sasaran akhir dari kekristenan itu apa? Kaya, kuat, sukses. Baru-baru saya dengar ada seorang sahabat, umurnya masih relatif muda, cukup kaya, dan tiba-tiba mati. Apa artinya kekayaan itu? Bukan berarti tidak boleh kaya Pak Bu. Kita tidak tahu 1 jam ke depan apa yang akan terjadi dalam diri kita kan? Apakah kita tahu bahwa kita akan mati sewaktu-waktu? Saya waktu selesai pertemuan di Jakarta, lalu karena tujuan saya ke Kupang, tapi karena saya sudah janji dengan sahabat di Denpasar, ada pertemuan para hamba Tuhan, saya langsung terbang ke Denpasar. Di perjalanan Tuhan bilang sama saya, tanggal 10 doa buat bangsa ini. Waktu itu doa buat bangsa ini. Langsung saya mendarat. Saya tidak tahu kenapa mesti berdoa, tapi waktu saya mendarat saya merasakan ada atmosfer yang tanda kutip perlu kita kerjakan, sebuah namanya perbuatan spiritual. Lalu saya langsung kirim WA ke teman-teman jaringan doa nasional. Tadi malam itu kita berdoa. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang saya tahu pada hari itu delegasi mancanegara sedang datang ada di Bali.
Mobilisasi kita memang agak tersendak karena situasi sana sangat ketat pada masa itu. Wajar karena kita sedang menyambut tamu negara. Besoknya kami pergi ke Kupang. Perjalanan yang cukup padat sampai Timor Leste tanggal 21 kalau tidak salah. Saya balik lagi ke Denpasar. Di tengah malam saya istirahat jam subuh. Saya ditelepon oleh sahabat saya, Dr. Dedi. Pak Tony, pastor, kami sedang menuju ke Cianjur. Terjadi gempa bumi. Waktu itu yang saya tahu belasan orang korban tewas. Besoknya 168 orang. Hati saya miris menangis. Saya tidak sempat bertanya sih. Cuma saya lagi berpikir berapa banyak mereka yang telah diselamatkan. Dan itu hati Tuhan. Mati perkara biasa. Keselamatan ini harganya mahal, Pak, Bu. Rupanya ada maksud Tuhan untuk kita berdoa. Ada maksud Tuhan untuk mencerahkan setiap daripada kita. Jadi saya mau kasih tahu yang keempat ini. Kita bukan hanya diselamatkan. Tetapi Alkitab kita akan menerima hidup, ya, menerima perjanjian masa yang akan datang. Kekristenan tujuannya hanya satu sebenarnya. Soal mati sewaktu-waktu. Berapa panjang umur tak ada yang satu pun tahu. Tapi yang harus Bapak Ibu mengerti, setelah kematian nanti di mana tempat kita. Banyak orang berkata di sorga saya punya rumah. It's okay, Anda punya pemahaman. Tetapi kekekalan kita bukan tinggal di sorga. Kekekalan kita ada tinggal yang disebut apa? Olam haba. Dunia yang baru, Yerusalem baru. Itu janji Allah kepada kita yang memiliki keselamatan. Bukan saja mati masuk sorga, tapi kita akan bersama-sama dengan Bapa di sorga, tinggal di dunia yang baru. Itu kekristenan. Itulah janji Allah buat Anda dan saya. Pertanyaan jam 1. Apakah kita sudah memiliki? Semua orang akan berkata, saya percaya. Tidak apa-apa, saya pun yakin. Saya meyakinkan diri saya, semua jemaat yang Tuhan titipkan buat saya pimpin sudah diselamatkan. Tapi mari kita uji, ada di mana posisi kita. Karena kitab tadi katakan bahwa oleh iman kamu diselamatkan apa? Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Jadi Allah itu kasih karunia dan keselamatan tidak usah kita perdebatkan. Tapi dari Anda dan saya adalah iman. Amerika nggak usah kita persoalkan karena memang Amerika. Cina tidak usah kita persoalkan karena memang Cina. Singapura tidak perlu kita persoalkan karena memang Singapura. Persoalannya bisakah kita ke sana? Itu Anda dan saya punya nggak paspor? Bisa gak kita ngalami itu? Persoalan cuma satu, punya gak iman? Apakah iman itu hanya membawa kita ke gereja menjadi orang Kristen? Jauh lebih baik tentunya. Tetapi kekristenan tidak hanya mencapai sampai ke gereja. Kekristenan itu harus lahir kembali punya iman. Nah, kita akan uji Pak Bu. Apa kata Alkitab? Saya akan tutup dengan beberapa ayat ini. Di dalam Yakobus pasal yang kedua ayat 17 berkata demikian. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Rasul Paulus tegas mengatakan semua mengaku iman jadi Kristen. Hai, dengar baik. Kalau iman tidak disertai perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Kalau imannya mati, kasih karunia gimana? Nggak nyambung lah. Kalau kasih karunia nggak nyambung, ada nggak keselamatan? Nggak ada.
Saya boleh dong menggunakan bahasa saya khawatir. Jangan-jangan kita juga belum diselamatkan kalau kita tidak memiliki iman itu. Dan saya sangat percaya di dalam teologi yang saya anut. Keselamatan itu adalah pemberian Allah dan hukumnya kekal. Tetapi tidak serta-merta kita percaya langsung kita selamat. Masih ada faktor berikutnya, iman. Karena iman berhubungan dengan apa? Kebenaran. Kalau kebenaran telah diserongkan oleh si jahat, maka iman kita mengalami angin palsu. Jalannya sendak-sendak, gak sampai kepada keselamatan kekal. Tapi kita bangga punya agama. Karena itulah Alkitab akan berkata begini, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Bukankah aku usir setan demi namamu? Itu firman. Tetapi Tuhan bilang, nyakau, karena aku tidak mengenal. Betapa sedihnya kalau saat itu yang dijumpainya di antara kita orang percaya. Bisa dimengerti? Lalu pertanyaan, bagaimana pastor supaya saya bisa membuktikan iman saya itu hidup? Kata kita, perbuatan apa yang harus membuat iman saya hidup? Mari, ada 2 ayat saya menutup buat Anda Bapak Ibu sekalian. Karena waktu saya memang sudah lepas 2 menit. Filipi pasal 2 ayat 12 berkata begini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat itu bagian daripada iman. Percaya dan taat bagian daripada iman. Mungkin kita ke gereja itu sudah bagian daripada iman karena kita taat masih mau beribadah. Tapi bukan berarti yang tidak datang lalu tidak taat. Ada banyak faktor kan. Jangan kita saling menghakimi kalau orang tidak datang gereja kita bilang dia tidak beriman, itu pun salah. Malah terkadang orang yang menghakimi justru malah dia tidak beriman kan gitu loh. Ya, kita tidak bisa menghakimi orang, lebih baik kita menghakimi diri kita. Kata taat adalah bagian daripada iman. Tapi pembuktian ketaatan kamu tulus dan benar disesuaikan dengan kalimat berikut. Kalimat berikut apa dia bilang? Karena itu, nah ada kata karena itu. Saya senang itu kalimat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Artinya pekerjaan keselamatan bukan karena diatur oleh lembaga. Karena kerjakan keselamatan itu harusnya lahir dari dalam, itu namanya gaya hidup. Tapi manakala keselamatan yang kita harus kerjakan diatur oleh sebuah hukum, itu menjadi beban hidup. Kalau itu beban hidup, lama-lama kita akan jadi bebal. Kalau ada orang yang kita kerjakan dengan semangat, tidak ada orang yang kita tidak kerjakan. Kalau ada duit kita kerjakan, tidak ada duit kita kerjakan, itu namanya bebal. Saya berdoa, Psalm 21, tidak ada orang bebal. Kasih tahu samping kiri, kamu bukan orang bebal. Tapi kamu ada orang yang diberkati. Amin. Jadi Alkitab jelas berkata, kerjakan keselamatan seturut dengan apa yang sedang dikerjakan oleh Allah di dalam diri kita. Itu ketaatan, bukan karena disuruh. Hari ini saya berkhotbah, mungkin sebentar Anda semua rajin kerjakan keselamatan. Saya katakan itu masih tanda petik. Apa karena Anda lakukan? Disuruh, dan itu hukum. Hukum cenderung membebani kita. Kalau kita dibebani dalam hidup ini, pasti akan mengalami apa? Letih, lesu, lelah, lebay. Ya kan? Kita tidak hidup dalam hukum, kita hidup dalam kasih karunia. Artinya kalau kasih karunia, ini kalimat ayat yang paling luar biasa, yang saya senang dengan ayat ini. Ayat 13 ya berkata begini. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Roh Allah yang diam di dalam kamu dan saya, dia berkata, barang siapa yang percaya Kristus, dia telah mati bersama dengan Kristus dan dia hidup, bukan lagi dia sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam diri dia. Maka dia yang akan mengerjakan di dalam diri kita. Itu namanya imannya roh. Modal kita percaya, kita taat, roh itu yang bergerak di dalam diri kita. Dan pekerjaan sesuai dengan kerelaan dia.
bukan kerelaan kita. Kerelaan Allah adalah dipimpin oleh Roh, disandari oleh kebenaran, tumbuhnya iman, menyentuh kasih karunia. Memang sih, kalau berjalan dengan Tuhan kadang-kadang ngeri-ngeri sedap. Saya udah lama gak pernah keliling. Karena sudah nyaman di gereja yang besar. Punya staf yang banyak. Tapi kali ini saya bilang sama teman, saya jadi petugas gereja. Seharusnya staf-staf saya jadi petugas gereja, saya yang utus. Tapi tidak apa-apalah karena visi datang kepada kita, saya misi karena utusan gereja. Saya menyak. Brother Johan sempat ikut saya ke beberapa kota. Tanya, enak gak? Kadang-kadang ada godaan juga. Kota yang kita lintas itu indah sekali. Kepengen kalau bisa satu hari ya jadi Israel. Kita selfie, kita foto, kita penuhi semua di Facebook. Weh, saya ada di sini. Hei, dengar baik-baik. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi dalam diri kita. Itu kami abaikan. Kami dikejar waktu ke waktu. Dari satu daerah ke daerah lain. Tapi kebahagiaan kami dapat. Sebanyak keajaiban. Sampai di Kupang. Kami disambut. Pada saat kami ada di Rote. Kami disambut dengan orang yang ditugaskan di Rote. Sampai ke titik nol. Dan dia komandan di situ. Pulang dari Rote diantar sama wali kotanya. Satu kapal. Kebetulan enggaklah Tuhan punya rencana. Waktu saya masuk ke Timur Leste. Disambut sama panglima tentaranya. Pas dia masuk saya kaget. Lalu dia masuk kami iring-iringan masuk. Luar biasa Allah kita. Oh terlalu banyak saya bisa cerita tapi tidak cukup waktu Pak Bu. Tapi saya katakan memang ada bagian rasanya letih lesu. Tiap hari saya mesti khotbah. Tiap hari berbicara. Tapi hari ini saya masih bisa berkhotbah dengan suara yang lengkap. Itu karena kasih karunia. Satu hari bisa 2-3 kali. Sampai saya tidak bisa. Pas ada Bro Johan saya bilang tolong kamu bantu saya di beberapa tempat. Waktu di Leste, jam per jam. Ya, jadi bukan jam ke jam per jam. Di satu sesi saya selesai, pindah tempat. Dikasih cuma 15 menit, balik lagi, selesai lagi. Sorenya lagi, malamnya lagi. Capek gak? Capek. Tapi saya melihat pekerjaan Tuhan membangunkan para hamba Tuhan. Dan itulah kebahagiaan kita yang paling utama. Tuhan memberkati. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu.